wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang. Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kurang suatu apapun? Tidak. Kita doakan supaya semuanya diberi keselamatan, sehat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk memulai pembelajaran ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ketua kelasnya silahkan. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, kecintaan terhadap bangsa ini, pesan dari para ulama, hubul watan minal iman. Pak Guru minta kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu untuk bisa menjadi dirijen di depan. Ya. Berani, Mbak? Ayo. Menjadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Islam saat ini, perhatikan semuanya. Kita sebagai umat Islam tidak baik berpangku tangan. Kita harus sekeras mungkin, ya semaksimal mungkin dalam menuntut ilmu, semaksimal mungkin dalam bekerja. Materi yang akan kita bahas pagi hari ini, kemarin kalian telah mempelajari yang pertama adalah memandikan dan mengkafani. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa, Mbak? Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak berkewajiban. Paling minimal shaf untuk sholat jenazah berapa? 3. Oke. Nah, kita akan pelajari tentang ziarah dan taksiyah dulu dengan. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian melaksanakan takziah? Orang Jawa mengatakan layat. Siapa yang belum pernah? Apa rahasia dibalik takziah layat? Jal, jenengan yang belum pernah takziah, jangan sudah pernah? Belum pernah. Ada ketika ada tetanggamu yang meninggal dunia, belum pernah sama sekali. Belum. Jenengan pernah takziah? Pernah. Mbak pernah takziah? Pernah. Jenengan? Belum. Kenapa belumnya? Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Oke, kemarin kita sudah praktek. Terus menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, menunjukkan dalil. Apakah ada dalilnya tentang ziarah takziah? Ada. Ya, makanya Kanjeng Nabi sampai benar-benar memperhatikan tentang penyelenggaraan takziah. Karena apa? Intinya adalah mengingat kematian. Menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, menunjukkan dalil. Apakah ada dalilnya tentang ziarah takziah? Ada. Kira-kira silahkan analisis gambar. Dari dua gambar tersebut, gambar ini mewakili takziah sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau tidak? Tidak. Kenapa tidaknya? Karena itu duduk di batu nisan. Bagus, duduk di atas batu nisan. Kanjeng Nabi sampai bersabda, lebih baik terbakar kulit kita daripada kita duduk di atas nisan. Ayo. Terus sama gambar di sampingnya pun sama. Nanti Pak Guru punya gambar lagi. Takziah atau melayat adalah mengunjungi
yang bertakziah disebut muazzin, sedangkan yang perempuan disebut muazziyah. Para ulama umumnya memiliki pendapat yang sama bahwa hukum bertakziah adalah sunnah. Nah, ketika kita bertakziah jangan lupa mendoakan jenazah. Ya, semoga diampuni segala dosanya dan menguatkan hati keluarga yang telah ditinggalkan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang takziah. Pak, apakah harus dengan pakaian yang warna hitam? Tidak, tapi warna hitam itu kan mewakili rasa kesedihan. Dalam agama Islam, ziarah Silakan disimak. ini bisa membuat manusia lebih mengenal pengertian. Begitu pun saat kita berziarah, saat dianjurkan untuk menghadap ke kiblat, sehingga jika di Indonesia dan yang keempat, mendoakan arwah jenazah. Harus yang penting ya. Mendoakan arwah jenazah merupakan hal inti dalam tata cara ziarah kubur. Doa dipanjatkan untuk almarhum atau almarhumah yang makamnya didatangi. Semoga informasi mengenai tata cara ziarah kubur. Oke. Pertanyaan dari Pak Bu. Pernahkah kalian ziarah kubur? Pernah? Siapa yang pernah? Yang lain? Ada yang pernah? Oke. Ketika kalian ziarah kubur, apa yang pertama kalian ingat? Apa yang pertama kalian pikirkan? Takut apa? Pada tangi kosongan. Halo. Nanti jadi silakan beres sendiri videonya. Tadi pertanyaannya, ketika kalian ziarah kubur, pikiran apa yang kalian pertama kali ketika menghadapi suatu makam, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Kematian. Kemarin pertama sekali Pak Guru mengatakan, ya, ketika hati kita merasa keras, tidak mau menerima nasihat, maka perbanyaklah mengingat kematian. Intinya ziarah kubur satu selain mendoakan, yang kedua adalah sebagai pengingat atau dzikrul maut. Kapan saya akan menyusul? Tidak mungkin dalam waktu manusia diberikan 150, tidak mungkin. Umur kita paling lama, standar kajian Nabi berapa? 62 tahun, itu umur umat Islam. Nah, di sisa umur kita atau di jenengan yang masih muda, masih semangatnya tinggi, jangan menyia-nyiakan waktu karena kematian tidak tahu datangnya kapan. Paham ya? Oke. Terus lagi, untuk ziarah kubur ada tata caranya. Sebaiknya ketika kita tambahan, ketika masuk ke makam pakai alas kaki atau tidak? Jangan. Alas kakinya dilepas, tambahan ya. Alas kakinya dilepas, disimpan, dan atau dibawa dengan pesek. Jangan ketika masuk ke sebuah makam atau area pemakaman alas kaki dilepas. Jangan menduduki nis. Nah, kalau bisa itu menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, Pak, sebaiknya kita berhadapan dengan wajah jenazah, maksudnya orang yang sudah dimakamkan. Ingat kemarin Pak Guru mengatakan hal yang paling dinanti oleh orang yang sudah meninggal, hal yang paling dinanti orang bahagiakan bagi orang yang sudah dimakamkan apa? Ziarah, didatangi oleh anak itu senangnya luar biasa. Ya, itu loh, itu pentingnya ziarah. Jadi tidak ada istilah ketika orang tua kita sudah meninggal, jangan tidak mau mendoakan. Kan dari rumah sampai Pak? Iya sampai. Tapi ketika berziarah kubur, selain kita menjaga makamnya dari tumbuhan liar, kita juga mendoakan dan sekaligus mengingat kematian. Oke, tidak ada pertanyaan. Waktu kita sudah hampir habis. Terakhir, pertemuan yang ketiga kita laksanakan post class. Ya, silahkan ada evaluasi terakhir. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Oke. Bacakan hasil dari kemarin, silakan. Ayo.
berdiri mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Alasannya, rukuk dan sujud hanya boleh dikerjakan dengan niatan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang-orang tidak mengira sholat jenazah sebagai bentuk penyembahan terhadap mayat atau jenazah tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka rukuk dan sujud tidak pada saat melakukan sholat jenazah. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Keras, Mbak. Cara yang benar sudah apabila laki-laki disebut nazir, apabila perempuan disebut nazir. Adab-adab ketakziran. 1. Menghindari sebuah hal yang tidak pantas. Contohnya tidak memakai pakaian yang semerbak, pakaian yang sebagian tertinggal. 2. Menampakkan rasa suka dan mengucapkan dengan baik, bergerak lawan. 3. Tidak boleh berbicara. 4. Tidak mengular senyum. Tata cara berziarah kubur. 1. Berwudu terlebih dahulu. 2. Mengucapkan salam. 3. Memposisikan diri menghadap ke kiblat. 4. Mendoakan kebaikan untuk jenazah. 5. Melepas alas kaki. 6. Jangan menunjukkan lisan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Demikian untuk presentasi dari kelompok dan diskusi kita pada pertemuan yang ketiga. Kita akan melakukan post test evaluasi di pertemuan yang ketiga ini. Silahkan. Jangan lupa tulis nama, nomor kelas, nomor urut. Monggo berikan waktu 15 menit. Kita evaluasi bersama. Jadi kesimpulannya, ini adalah menghibur, mengunjungi saudara kita, dan memberikan dukungan. Dan yang terakhir, jangan lupa mendoakan apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Gitu. Dan ziarah kubur hukumnya juga sunnah, walaupun sunnah. Fadilah utama ziarah kubur adalah mengingat kematian. Tidak sudah menjadi kepastian Allah, ya. Sudah menjadi kepastian Allah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Untuk terakhir, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran di pagi hari ini, silakan. Tanya saja. Apa? Sok untuk kalian. Ya, Pak. Ya, udah Pak. Kalau ketika mau memakamkan jenazah, bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.